kabar? Mas, selamat malam dan apa kabar? Nama saya Farid Radi, supaya semoga suara saya terdengar dengan lancar nih teman-teman semua. Dan yang pasti hari ini adalah hari yang menyenangkan buat saya, karena saya hari ini bisa dengerin salah seorang yang uh, jujur banyak menginspirasi saya melalui TikTok, karena kebetulan saya TikToker ya gitu ya. Dan saya belajar, ya saya ikutin lah dia punya Mas Septian punya konten gitu. Nah, nama saya Oktora, saya itu Kepala Bidang Strategi Komunikasi di Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia. Jadi kami yayasan, tapi kami ada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan yang pasti malam hari ini kita akan bicara mengenai potensi menjadi kaya di dunia digital. Semua mungkin yang masih masih ngerasa bahwa mungkin nggak sih, oke lah, mungkin kita nggak ngomong kaya lah ya. Kaya ini kan kayak bahasa yang sangat subjektif gitu ya. Karena buat saya kaya nanti saya bisa nyenyak malam hari, nggak banyak mikir banyak-banyak gitu. Tapi buat yang lain mungkin kaya itu adalah sesuatu yang sangat intinya banyak duit gitu ya. Nah, tapi memang sebenarnya di dalam dunia digital hal itu memungkinkan. Jadi kebetulan sekalian aja lah kita ngobrolin nanti sama rekan saya Mas Septian. Oh, sekalian lah saya kenalin. Saya juga selain tadi saya di Siberkreasi, saya juga sedang menyiapkan sebuah portal yang namanya invina.id yang akan tayang mungkin 14 Agustus ya, teman-teman, benar ya? 14 Agustus, di mana portal ini akan membantu teman-teman online shop, UKM yang ada di Indonesia yang mulai mencoba untuk pindah ke digital. Portal ini adalah portal satu pintu untuk pemasarannya UKM. Jadi, whatever you need, istilah kata mau perlu foto, video, segala macam dengan harga terbaik ada di invina.id. Dan untuk itu saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, Mas Septian Bramantipta. Berikan tepuk tangan dong. Jumlah UMKM di Indonesia itu adalah 59,2 juta pelaku. Dan baru 3,79 jutanya itu yang go digital. Berarti masih ada 55 juta pelaku UMKM di Indonesia yang masih belum go digital. Banyak dari mereka yang masih belum tahu tentang digital marketing. Banyak dari mereka juga yang masih cuma ambil cuan dikit doang. Tugasmu, bantu mereka. Kamu bisa bikin jasa website, kamu bisa bikin jasa Facebook Ads, kamu bisa bikin jasa bikin konten, kamu bisa bikin jasa funneling. Ada masih banyak banget peluang untuk ngasilin duit tahun ini. Tugasmu cuma cari dan ambil peluangnya. Follow untuk tips bisnis dan digital marketing lainnya. Tuh, bisnis bareng Bram. Halo. Ya. Mas Bram, selamat malam. Halo ya, halo. Halo. Thank you banget ya untuk waktunya Mas Bram. Kan suara saya? Aman. Aman, sip. Jadi kalau boleh jujur nih Mas Bram, saya 4 bulan terakhir ngikutin Mas Bram gitu ya. Kebetulan saya sudah ada di digital marketing sejak mungkin 2011, 2012. Yap. Jadi multiply.com, saya di multiply.com dari awal masuk sampai bubar dari Indonesia gitu ya, 2 tahun. Terus saya masuk dulu ada digital agency yang namanya XM Graffiti. Terakhir ganti nama jadi Mirum. Sekarang ganti nama lagi. It's one of the biggest, 146 karyawan waktu itu di sana. Saya pegang yang paling berat-berat lah gitu. Jadi kalau ngomong jujur, kadang-kadang apa yang saya pelajari di agency itu kok sulit untuk diterapkan kepada teman-teman yang baru mau mulai gitu Mas Bram. Jadi begitu saya nonton videonya Mas Bram, saya ngerasa wah ini yang bisa saya ajak untuk mungkin sekedar sharing untuk rekan-rekan di luar sana yang lagi bingung nih mau ngapain gitu ya. Ada berbagai macam potensi lah gitu Mas Bram. Nanti Mas Bram cerita aja kira-kira seperti apa. Tapi yang pasti memang buat saya untuk orang-orang rekan-rekan yang masih bingung dengan digital marketing atau mungkin potensi mendapatkan penghasilan di dunia digital, apa yang Mas Bram bawa di sosial media Mas Bram itu jadi sangat relevan. Paling nggak buat saya ya, tinggal nanti Mas Bram cerita aja. Dan saya suka pembawaan Mas Bram
kayaknya biasa aja gitu Mas Bram, nggak yang wah heboh gimana gitu. Tapi intinya tuh dapat gitu Mas Bram. Intinya tuh kena aja gitu. Kebetulan sepanjang COVID ini saya jadi ngerjain Facebook Ads buat salah satu UKM di Indonesia. Dan hasilnya lumayan. Lumayan lah hasilnya gitu. Jadi hari ini biar tempat dan waktu saya serahkan pada Mas Bram. Nanti kita habis ini kita ngobrol-ngobrol gitu Mas. Jadi silakan Mas Bram, serahkan waktunya untuk Mas Bram. Oke, siap. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Ini saya sangat, terhormat sekali udah diundang sama si Berkreasi, ini luar biasa. Nggak nyangka juga udah bisa dikasih kesempatan buat ya sharing-sharing di sini. Gimana sih, ya kan sesuai judul, potensi menjadi kaya di dunia digital. Sebenarnya bukan kaya-kaya banget, bisa juga kaya-kaya banget, tapi paling enggak dunia digital ini yang ada sekarang itu jangan cuma dibuat nyari konten gosip, nyari konten hiburan doang, tapi dimanfaatkan, ada peluangnya di sana, betul. Nah, oke. Ini mungkin ada yang beberapa yang belum kenal saya. Saya itu di nama internet saya itu adalah Bisnis Bareng Bram. Kenapa kok namanya Bisnis Bareng Bram? Ya random aja sebenarnya awal dulu karena memang expertise saya adalah di dunia entrepreneurship, di dunia bisnis, di dunia digital marketing, internet marketing dan sebagainya. Ya, jadi itu ini ada Instagram saya dan TikTok saya. Jadi kalau misalkan belum follow silakan follow dulu, dua-duanya boleh. Tapi kedua-duanya kontennya berbeda, gitu ya. Nah, next aja lagi. Nah, di sini saya juga punya beberapa sertifikat di dunia digital marketing. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sertifikat di dunia digital marketing, mulai dari search marketingnya, mulai dari SEO-nya, mulai dari bagaimana menghandle community management di dunia digital. Kan beda kan ketika kita ngobrol sama orang langsung sama ngobrol di grup diskusi itu kan berbeda. Terus sertifikat buat gimana sih cara ngiklan gitu. Gimana cara ngiklan? Ngiklan itu kan bukan cuma sekedar kita upload produk terus kita iklankan di Facebook, terus captionnya hanyalah ini murah banget dibeli. Wah, bukan seperti itu. Nanti ada caranya, oke? Dan sertifikat-sertifikat lainnya pendukung ini sebenarnya cuma sebagai formalitas saja biar saya sebagai seorang digital marketer yang resmi, padahal udah dari dulu juga sih sebenarnya. Oke, next deh. Dan ini dulu saya sudah mulai jualan online tuh dari 2013 ya di Kaskus. Pernah ada yang dulu jadi kaskuser nggak? Dulu pasti kalau misalkan jadi kaskuser itu di tahun 2013, 2012, 2014-an mungkin itu waktu Tokopedia, Bukalapak, Shopee belum ada, marketplace belum ada. Semua orang pasti nyari jualan online itu di Kaskus. Ya pada dulunya. Nah ini saya dulu jualannya gadget. Nah kok bisa jualan gadget itu padahal saya dulu waktu itu masih SMK kelas 2 kurang lebih lah. SMA kelas 2 itu 2013. Tapi sudah bisa jualan gadget. Caranya gimana? Gampang, dropship doang. Saya selama jualan ini itu nggak pernah nyetok sama sekali. Ya karena duitnya siapa nyetok cuma anak SMK kelas 2 kan gitu. Tapi kan begini. Dulu saya waktu di Kaskus, saya juga aktif di Kaskus di komunitasnya, ada regional ini, ada tentang bahas apa, suatu forum apa di sana. Cuma saya mikir, kok daripada cuma begini doang, bisa nggak ya saya ngasilin duit dari Kaskus gitu kan? Tapi bermodalkan, modal saya cuma ID saya doang. Karena ID saya itu kan udah terhitung lama pada saat itu 2010 dan kalau di Kaskus itu ada tuh istilahnya cendol sama bata, jadi reputasi. Jadi reputasi untuk di ID Kaskus. Jadi semakin banyak reputasinya, orang-orang percaya pada saat itu. Modal saya cuma itu doang. Nggak modal duit apapun, nyetok itu, nggak punya duit dulu itu. Cuma bermodalkan nekat aja udah, daripada nggak ngapa-ngapain. Ya kan, nothing tulus pada saat itu. Nah, ini mulai jualan online 2013. Jualan gadget dulu. Di zaman ini belum ada yang tahu apa sih itu namanya dropship, apa sih itu yang namanya reseller, apa sih itu yang namanya jualan online. Itu orang-orang pada zaman itu masih ngawang-ngawang. Tapi saya sudah mulai duluan. Nah, kok bisa saya punya kepikiran seperti itu? Gampang. Di internet itu luas, tinggal kita pilih. Mau kita mengkonsumsi konten yang seperti apa, itu kan pilihan ada di kita. Kalau kita mengkonsumsi kontennya hanya, ya seperti yang saya bilang di awal tadi, hanya hiburan, hanya gosip-gosip yang seperti itu, ya nggak bisa. Mindsetnya akan seperti itu terus.
Tapi ketika kita ngubah mindset kita, oh bisa nih ternyata di dunia internet ini kan, apalagi HP ya, sekarang udah bisa kan pakai HP to world in your hand loh. Jadi kita megang HP, kita bisa connect ke seluruh dunia. Tapi kenapa itu nggak dimaksimalkan? Banyak yang nggak maksimalkan sekarang. Nah, seperti itu. Oke, next. Dan ini dulu waktu saya jualan produk digital sih, ini produk digital ini 3 bulan 50 juta. Nah, apakah 50 juta itu omset atau profit, Mas? Gini caranya. Kalau produk digital itu kan paling nggak satu kali bikin, ya, satu kali kerjain, satu kali produksi, dan itu bisa dijual sebanyak apapun, tanpa harus yang namanya restock lagi, tanpa harus namanya kulaan lagi, tanpa harus namanya ya begitu-begituan lah. Nah, enaknya produk digital, sekali bikin langsung bisa dijual ke siapapun, jadi modalnya hanya satu kali. So, kalau misalkan 3 bulan 50 juta, paling nggak modal saya ini bikin produk digital ini sekitar mungkin 1-2 jutaan, 1-2 jutaan, dan itu cuma sekali doang, nggak tiap bulan saya harus bikin dong. Kan sudah bikin, habis itu tinggal dijual kemana aja. Nah, gitu. Ini 3 bulan 50 juta. Coba next lagi. Oke. Dan ini setelah tadi, ini beda ya. Ini produk digital yang tadi sama yang sekarang ini beda lagi. Kalau ini yang 4 bulan 176 juta. So, mungkin sekarang masih banyak yang kepikiran, wih kok banyak banget, kok bisa segini banget. Itu jualannya apa? Yes, produk digital ini contohnya seperti ini. Banyak nih ya, contohnya ada template PowerPoint, ada template buat website, ada template buat gambar buat di Instagram, ada e-book, ada kelas online, ada software, ada tools, dan lain sebagainya. Itu. Jadi jangan hanya berpikir jualan itu hanyalah barang fisik. Kalau jual hanya barang fisik boleh, ya boleh. Tapi ada jutaan lagi jenis produk itu banyak. Produk fisik, produk digital, jasa. Ini tiga ini yang paling potensi sekarang. Oke, next lagi boleh. Dan sebenarnya itu tulisannya di bawah salah sih, belum saya ganti. Nah, itu ini total saya jual produk digital selama ini itu sudah dari 2018 ya. 1 Januari 2018 sampai sekarang itu sudah net profitnya 1 Januari 2019 sampai sekarang 1,5 M, dan ini hanya dari produk digital saja. Ini produk saya ya, bukan produk orang lain. Belum lagi hitungan, saya kan juga sebagai affiliate marketer, saya juga sebagai dropshipper, saya juga saya buka jasa, agency, dan seperti itu. Ini hanyalah salah satu dari sumber income di dunia digital. Oke, jadi sekarang sudah mulai terbuka ya, oh ternyata ada ya jualan yang nggak hanya jualan barang fisik, oh ternyata ada ya jualan yang nggak perlu kulaan terus, nggak perlu grosiran terus. Oh ternyata ada ya peluang-peluang seperti ini. Nah itu saya harapkan teman-teman yang hadir di webinar ini sudah mulai ngerti gitu, sudah mulai aware gitu. Oh iya dah. Nah seperti itu dulu. Oke, next. Dan ini timeline-nya cuma kurang lengkap sih, nggak apa-apa deh ya. Jadi 2013 saya jualan gadget dari Kaskus ya kan, memulai jualan tanpa modal dan mendapatkan omset 500 juta. Itu selama 2 tahun, sama sekali nggak nyetok, sama sekali, hanya lewat dropship. Kalau mungkin orang dropship gitu ya, atau reseller itu pasti ketemu, paling nggak ownernya tahu siapa, pernah ketemu sama pemilik atau suppliernya, misalkan seperti itu. Tapi pada saat itu saya jualan di Kaskus, sama sekali saya nggak pernah ketemu sama supplier saya itu. Sampai sekarang pun saya nggak tahu dia itu siapa, dia itu di mana rumahnya, dia itu sekarang ngapain, saya sampai sekarang nggak tahu. Tapi ya untungnya pada saat itu hanya bermodal kepercayaan doang. Ini kan bisnis kepercayaan ya kalau dropship pada zaman itu ya. Itu lancar sih. Gitu, 500 juta selama 2 tahun. Lalu 2017 yaitu saya pernah mendirikan rumah Bitcoin Indonesia, saya bisa mengenerate 3.000 leads dengan modal 5 juta dan ROI-nya 1.000% dalam 8 bulan. Maksudnya gimana leads itu? Jadi leads itu saya bisa mengenerate 3.000 database email orang-orang yang tertarik di dunia Bitcoin atau cryptocurrency. Oke, tapi sekarang rumah Bitcoin Indonesia sudah dibeli orang lain, sudah exit ya. Lalu berikutnya 2018 ini saya saya buat akun ini Instagram ya, bukan mendirikan banget sih sebenarnya. Mendirikan bisnis bareng Bram. Pada saat itu generate 5.000 leads dengan modal 10 juta ya, dan ROI-nya 1.007% dalam waktu 4 bulan. Tapi kalau sekarang saya sudah memegang paling tidak 50 ribuan kurang lebih itu email list, database email orang-orang yang berminat di dalam dunia bisnis. Oke, dan itu ROI itu maksudnya dalam modal 10 juta saya sudah balik 17 kalinya misalkan seperti itu. Oke, next. 2020 nanti ada menyusul. Oke.
I'll start from nothing ya. Jadi saya juga berpengalaman penghasilan itu dari 100.000 per bulan. Waktu dulu awal-awal jualan gadget itu juga ya beli satu tuh untung banget lah satu bulan gitu kan. Hingga 100 juta per bulan. Saya juga pernah merasakan sakitnya rugi 1 juta hingga sakitnya rugi 500 juta. Sebenarnya lebih tapi saya tulis gitu aja nanti malah kaget semua. Oke, next. Goal saya di sharing session kali ini adalah bagaimana Anda bisa menghasilkan uang dari dunia digital. Ya, menghasilkan uang dari dunia digital. Apapun itu caranya, selama itu halal dan legal. Dan ini untuk siapa? Ya, jika yang pertama, jika Anda punya bisnis, ya, nanti saya harapkan Anda bisa mulai memaksimalkan lagi bisnis Anda seperti apa. Anda bisa mengoptimalkan bisnis Anda lebih besar lagi, lebih bagus lagi, dan lebih otomatis lagi, ya kan? Tapi jika Anda sekarang belum punya bisnis, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya harapkan nanti setelah webinar ini selesai, ya, Anda bisa punya ide bisnis yang langsung bisa Anda actionkan setelah webinar ini. Oke? Dan ingat, ini hanyalah untuk action taker. Ini bukan untuk excuse maker. Ini hanya untuk orang-orang yang emang benar-benar mau action, tapi bukan untuk orang-orang yang hanya isinya alasan doang. Nah, dunia kita itu bisa apa sih? Ya kan? Jadi, sepemahaman saya, yang sudah saya analisa selama ini, di dunia digital, ya, itu pasti terbagi dua cara menghasilkan uangnya. Apakah kita menjadi content creator ataukah kita jualan? Loh, kalau misalkan content creator, apa? Gimana caranya kita ngasilin duit? Ya kan, kalau misalkan bisnis kan gampang ya jualan lah Mas. Kalau bisnis kan jualan gitu kan. Ya memang. Kalau content creator gimana caranya dapat duit? Ya, misalkan seperti ini. Mungkin sebagian dari Anda hanya taunya, oh kalau content creator tuh di YouTube nanti dapat Google AdSense, nanti dapat AdSense-nya, kita dapat uang dari iklan yang masuk. Tapi kalau misalkan di Instagram, oh mungkin dapat endorse gitu kan, mungkin dapat paid promote atau misalkan jadi brand ambassador gitu ya, brand ambassador gitu. Nah, tapi ada dari misalkan Anda jadi content creator, itu nanti Anda bisa menjual sesuatu yang dimulai dari content creator itu tadi. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Anda sudah misalkan Anda sukanya olahraga, suka banget ngediet, suka banget bahas tentang nge-gym, suka banget bahas tentang kesehatan, suka banget, pokoknya olahraga gitu. Anda punya minat bahwa bagaimana membuat badan ini tambah bagus gitu ya, nggak gendut, nggak kurus gitu ya, proporsional gitu ya. Anda buat konten di YouTube, Anda buat konten di Instagram, Anda buat konten di TikTok gitu misalkan. Nah, sharing berjalannya waktu, follower bertambah dengan sharing berjalannya waktu. Asalkan postingannya konsisten, asalkan konsep kontennya jelas, oke? Asalkan itu tadi ya. Karena juga banyak nih yang ngomong, Mas, saya sudah buat konten nih, tapi kok nggak ada yang follow. Setelah saya lihat, ya elah, kontennya cuma 3 doang, gitu mengharap ada orang yang follow. Ya tidak dong. Jadi gitu ya. Jadi apapun ya, sebenarnya nggak cuma di dunia konten kreator juga, apapun yang kita kerjakan, asalkan kita itu konsisten, itu pasti tercapai kok. Itu pasti tercapai, goal kita itu pasti tercapai. Oke. Nah, balik lagi. Tadi kalau misalkan kita jadi content creator, terus kita bahas tentang diet, kita bahas tentang begitu-begitu, buat TikTok-nya, buat Instagram-nya, buat YouTube-nya. Apa sih yang bisa kita jual? Gimana sih cara kita bisa dapat uang? Yang pertama, di YouTube bisa dapat AdSense. Yang kedua, di Instagram bisa dapat endorse. Di YouTube juga sih sebenarnya. Yang ketiga, kita bisa dapat paid promote. Paid promote ini yang paling murah sih kalau hitungannya. Paid promote itu kan kalau misalkan ada orang punya bisnis itu mau kita iklankan bisnisnya tapi pakai materinya dia sendiri gitu kan. Tapi itu termasuk murah sih, tapi jangan deh kalau paid promote, mending endorse saja. Anda kan sudah terkenal sebagai orang yang ahli di dunia diet, ahli di dunia olahraga, ahli di dunia pembentukan badan gitu kan. Seketika ada 1-2 orang komen, Bro, kalau misalkan biar cepat badannya terbentuk gitu, minum suplemen apa sih? Kalau saya jadi orang itu, saya akan cari supplier suplemen ya, yang nanti saya bisa jual lagi, yang saya jual di media sosial saya. Oke, gitu ya. Jadi nggak perlu untuk yang namanya
buat suplemen sendiri, nggak perlu dulu. Anda bisa jualkan suplemennya orang lain. Anda bisa jualkan produknya orang lain. Yang penting, produk itu masih dalam satu niche. Oke, nanti niche ada bahasannya. Dan yang kedua, Anda juga bisa jadi affiliate. Contohnya kalau misalkan reseller tadi kan nyetok gitu ya. Reseller gitu kan nyetok. Kalau misalkan affiliate atau dropship ya Anda tinggal bilang aja ke supplier, bos, bisa nggak aku dropship aja, nggak perlu nyetok deh, bisa nggak ya? Ini karena banyak orderan nih. Berapa tuh kalau misalkan dropship? Bla 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 bla, perjanjian, jepret deal, baru deh jualan di platformnya sendiri, jualan di media sosialnya sendiri. Nah, itu yang banyak nggak kepikirkan orang. Yang dipikirkan hanyalah, oh ngapain sih buat konten-konten di sosial media itu, emang bisa ngasilin duit ya, paling ujung-ujungnya endorse atau AdSense doang. Padahal enggak. Padahal banyak sekali peluangnya. Nah kalau bisnis, ya jelas, ya bisnis ya berarti contohnya uh, Anda jualan di Shopee, Anda jualan di Tokopedia, Anda jualan di Instagram, Anda jualan di TikTok, itu bisa. Tapi gini ya, dasarnya itu seperti ini. Kalau misalkan Anda mau jualan brand Anda sendiri, Anda punya brand, ya, berarti Anda bukan seorang reseller, distributor, dropship, agent, affiliate, ya, Anda punya brand sendiri. Itu berbeda caranya dengan orang yang hanya sebagai pihak kedua, ya, artinya orang yang menjualkan produknya orang lain. Oke, caranya ini berbeda, ya. Banyak orang-orang itu yang sekarang mungkin ya, itu banyak yang jadi reseller, banyak yang jadi dropshipper, banyak yang jadi tangan kedua seperti itu ya. Tapi mereka cara berpromosinya seperti selayaknya mereka yang punya brand tersebut. Akhirnya nggak bisa jalan. Itu. Nah, itu nanti kita bahas ya, harusnya gimana cara jualannya. Oke, next dulu aja deh. Saya bahas niche ya. Niche itu super penting ya. Niche itu gini ya. ada pepatah, saya pernah ngelihat itu lama banget, ini dulu dari 2013 gitu ya. Ada pepatah di internet berkata, the richest are in the niche. Jadi orang-orang yang kaya itu pasti mereka punya niche. Niche itu super penting. Jangan sepelekan niche. Oke, jadi niche itu adalah ceruk pasar atau bidang juga bisa dibilang begitu, atau kategori atau topik bahasan itu juga bisa dibilang seperti itu. Kalau saya niche-nya apa? Saya niche-nya adalah bisnis dan digital marketing. Itu niche saya. Oke, jadi orang-orang tahu seorang Bram adalah, oh Bram ini adalah seorang ini. Kalau misalkan tiba-tiba Bram bahas cara menurunkan berat badan, apakah masuk? Ya tidak dong, orang saya gendut. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak mungkin juga saya tiba-tiba bahas cara menurunkan berat badan gitu kan. Nggak mungkin. Nggak ada yang dengerin juga gitu kan. Karena dari awal saya dari muncul di internet pertama kali ya pasti bahasnya tentang bisnis dan digital marketing gitu. Oke, jadi niche itu super penting. Nah, seperti apa aja niche-nya? Next. Nah, ini 3 niche ini ya yang tidak akan pernah mati selama ada manusia di bumi ini. Kenapa seperti itu? Karena inilah 3 kebutuhan emosional manusia. Ya, mungkin kalau kebutuhan logika adalah sandang pangan papan, ya kan? Sandang pangan papan itu kebutuhan logika. Tapi ini adalah kebutuhan emosi. Kenapa kok harus kebutuhan emosi? Karena ketika kita jualan itu pakai emosi, kita jualan menyentuh sisi emosionalnya, itu lebih efektif daripada kita jualan menyentuh sisi logikanya. Kalau sisi logikanya yang disentuh, itu pasti orang itu nanya, harganya bisa lebih murah nggak? Harganya nego dong, bisa begini nggak? Bisa begitu nggak? Bisa begini nggak? Bisa begitu. Tapi kalau kita menyentuh sisi emosinya, nggak pernah lagi yang namanya ditawar, nggak pernah lagi yang namanya dinego sama orang. Oke, jadi saya jelaskan dulu 3 ini. Yang pertama, wealth, tentang kesejahteraan. Di bawahnya wealth ini ada apa aja tuh Mas Bram? Yang pertama, ada investasi, ada finance, ada how to make money online, saya juga ada di situ, ada bisnis, ada apalagi ya, macam-macam ya, cara menabung ya. Biasanya kalau di bawahnya investasi ini juga gimana sih caranya tentang saham, gimana caranya nabung saham, nabung emas, jadi buat konten-konten seputar itu, atau gimana sih caranya misalkan investasi di kripto gitu kan, gimana sih cara investasi di reksadana, caranya gimana dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, misalkan bisnis itu
Apakah mau membahas tentang dropshippernya, apakah mau membahas tentang resellernya, apakah mau membahas platformnya, mau di sosial media atau di marketplace gitu, misalkan atau di website sendiri gitu bisa juga, atau bisnis ini juga mau B2B atau B2C, kan banyak banget seperti itu. Yang itu adalah kesejahteraan. Siapapun di manusia di muka bumi ini pasti butuh yang namanya uang, ya kan? Jadi kalau misalkan Anda membahas sesuatu yang bisa menghasilkan uang, pasti orang tertarik, gitu ya. Tinggal dipilih aja marketnya yang mana. Tuh. Yang kedua adalah health, kesehatan, ya. Jadi manusia juga di muka bumi ini pasti kebutuhan dasarnya adalah sehat, ya. Nggak maulah ada orang yang pengennya sakit nih, siapa juga yang mau seperti itu, ya kan. Nah, contohnya gini yang di health, gimana sih cara yang menurunkan berat badan tadi, diet, gimana sih cara membentuk badan supaya keker, supaya kayak Aderai misalkan seperti itu. Atau yang ketiga, gimana sih cara biar wajah ini glowing gitu, yang cewek-cewek gitu kan, wajah ini glowing itu kan kesehatan juga, biar jerawatan tuh hilang itu gimana caranya, bahas tentang skincare, bahas tentang glowing, tentang kulit wajah tuh gimana caranya biar nggak kusam dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu kebutuhan penting, kebutuhan dasar emosional manusia. Oke, yang pertama tadi kesejahteraan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah hubungan baik, ya. Hubungan baik dengan siapa? Yang pertama bisa parenting antara orang tua dan anak. Gimana sih cara mendidik anak yang baik supaya anak itu nanti ke depannya jadi anak yang cerdas, anak yang sayang orang tua, gitu kan? Atau yang kedua, gimana sih biar cara dapat pacar? Itu kan juga banyak orang di Indonesia nih, di dunia bahkan yang jomblo. Mereka ini kesulitan loh. Jomblo tuh mereka tuh merasa sakit loh. Mereka nggak enak loh dengan status itu. Nah, misalnya kamu hadir di sana, gimana sih biar yang jomblo-jomblo ini nggak jomblo lagi, biar segera dapat pacar, misalkan seperti itu. Atau yang ketiga, dengan suami istri, gimana sih supaya suami istri hubungannya tetap baik, tetap harmonis, biar istri nggak ngambek-ngambek terus, gimana caranya, biar suami ini nggak pulang malam terus, ini gimana caranya. Nah, itu kan bisa dijadikan suatu ide untuk yang nanti dijadikan sumber konten gitu ya. Sumber konten mau dibahas di TikTok, mau dibahas di Instagram, mau dibahas di YouTube, itu bebas. Tinggal dipilih platformnya. Tinggal dipilih gini sih, kalau cara memilih platform itu adalah marketmu, ya, market Anda itu kebanyakan mereka menghabiskan waktu di platform yang mana. Gitu aja. Oke, jadi setelah nanti setelah dikasih tahu tadi niche-nya tentang 3 ini, oh Mas, saya tuh suka banget deh topik sama yang kesehatan. Saya pengen bahas tentang yang cara membentuk badan, Mas. Karena tiap hari aku ini nge-gym terus. Nah, itu boleh dibuat konten kayak gitu. Jadi sambil nge-gym, sambil di video aja. Nggak harus untuk membuat nggak harus untuk meniatkan diri membuat konten, tapi mendokumentasikan. Oke, saya kalau sering juga bilang begini ketika live Instagram dan lain sebagainya, dokumen over create, ya. Jadi lebih dibanyakin ya dokumentasi daripada niat untuk membuat konten. Karena ketika kita mendokumentasikan diri kita sendiri setiap hari melakukan hal topik tersebut, itu orang itu justru tambah suka loh. Kenapa? Karena kalau mereka mau yang aneh-aneh, konten yang aneh-aneh, gitu, konten yang perlu editan dan sebagainya, mereka nontonnya di TV. Mereka nonton di TV, bukan di digital. Ya TV juga digital sih, maksudnya bukan di internet gitu ya. Jadi gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Mas, saya nggak jago edit. Mas, saya nggak bisa ngedit begini-begini. Editan saya jelek. Oh, nggak masalah. Semakin mentah videonya, semakin bagus. Apalagi di TikTok ya. Apalagi di TikTok. Semakin mentah, semakin bagus. Nah, ini juga yang jadi salah satu concern saya ketika saya tadi sudah memilih niche gitu kan, sudah tahu niche-nya apa. Itu gunanya supaya Anda bisa membangun Disneyland Anda sendiri. Apa itu Mas Disneyland, Mas? Oke. Apa itu Disneyland? Coba next deh, biar tahu ada gambarannya. Nah, Disneyland itu seperti ini. Jadi ibaratkan Disneyland seperti itu. Ya saya juga tahu ya Disneyland itu pasti bayar tiket di awal, tapi ini seolah-olah aja ya. Nanti dikira saya nggak pernah ke Disneyland lagi. Jadi seolah-olah di awal itu yang tugas Anda pertama adalah niche. Niche-nya mau main niche apa? Bidangnya mau bidang apa yang mau dibahas? Mau buat konten tentang apa dulu? Itu dulu tentukan. Ya, sukanya apa sih?
Paling gampang gini, kalau misalkan Anda lagi ngumpul dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, lagi ngumpul, lagi ngopi, lagi arisan, lagi apa, teman Anda bertanya kepada Anda, itu pertanyaan apa? Tentang apa mereka bertanya kepada Anda? Nah, hal yang mereka tanyakan kepada Anda, itu karena mereka tahu Anda jago di situ. Nah, itulah salah satu kelebihan Anda yang nanti Anda buat sebagai niche atau konten-konten ke depannya. Oke, yang pertama, pilih dulu ya niche-nya apa. Yang kedua, pilih dulu platformnya. Mau di Instagram, mau di TikTok, mau di YouTube, mau di Facebook, itu dipilih. Oke, tapi kalau saran saya yang bagus ya TikTok sih. TikTok sih, biar cepat viralnya di sana. Kan perbedaannya kan kalau misalkan di Instagram itu kan kita harus punya followers dulu, baru bisa baru bisa konten kita dilihat sama orang gitu kan. Di YouTube juga begitu, walaupun di search bisa sih. Di Facebook juga gitu, kita harus punya friend dulu. Ya misalkan kalau kita buat status Facebook deh, ya terus kita di Facebook nggak punya friend, lah siapa yang mau nonton status kita, kan nggak ada juga gitu. Nah tapi kalau di TikTok kan nggak, jadi kita nggak butuh followers dulu supaya konten kita bisa dilihat sama orang banyak, misalkan seperti itu. Oke. Lalu berikutnya adalah kumpulkan database, ya mau Facebook group, mau nomor WhatsApp, mau alamat email, itu bisa, ya. Lu mas, buat apa kalau dikumpulin database segala? Nah, misalkan seperti ini ya, Anda sudah mulai nih di TikTok nih, ya. Anda sudah mulai di TikTok, Anda sudah buat konten bla 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 bla, ya. Follower sudah 1.000, lalu followernya 10.000, lalu followernya 100.000, tapi Anda nggak mengumpulkan database-nya. Ya buat apa? Kan gitu. Database ini contohnya buat apa? Buat komunitasnya. Misalkan tadi Anda yang ini kan contohnya yang diet gitu ya. Anda buat Facebook group deh, ya. Facebook group di Facebook ya. Dengan misalkan diet bareng Jono, misalkan seperti itu. Diet bareng Jono. Nah, Anda buat komunitasnya di grup Facebook gitu kan. Anda minta semua orang yang di TikTok, follower Anda, viewer Anda TikTok, di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya. Kalau mau belajar lebih banyak tentang diet, cara menurunkan berat badan dan lain sebagainya, masuk ke grup Facebookku, masuk ke komunitasku. Nah, seperti itu. Anda bisa ngumpulin emailnya juga di dalam sana. Jadi sebelum mereka login, ya sebelum mereka masuk ke Facebook group, Anda tinggal tanyakan aja alamat emailnya apa. Itu disimpan. Gunanya apa sih kok alamat email sekarang disimpan? Gunanya seperti ini. Nanti ketika misalkan Anda launching suatu produk, Anda sudah tahu Anda mau promosi ke siapa. Market sudah Anda buat dulu kolamnya di grup Facebook tadi, ya, di komunitas itu. Anda sudah buat kolam ikannya. Jadi ketika Anda mau jualan, Anda tinggal mancing, sudah tahu jualannya ke siapa. Daripada misalkan seperti ini deh, mindset kebanyakan orang sekarang. Aku pengen jualan. Jualan apa ya? Misalkan udah ketemu, aku mau jualan hijab, gitu ya. Udah ketemu, tapi muncul lagi masalah. Sudah jualan hijab. Siapa yang mau beli ya? Promosinya ke siapa ya? Nah, muncul lagi masalah. Gimana ya cara promosinya? Muncul lagi masalah. Nah, tapi seandainya market itu sudah dikumpulkan, ikan itu sudah dikumpulkan jadi satu, gitu ya. Anda tidak perlu lagi bingung, ini nanti mau dijualnya ke siapa? Ya dijualnya, ya ke komunitas Anda itu tadi. Gitu loh, gunanya email itu. Ya, Anda tinggal blast email aja ke mereka. Ada itu namanya softwarenya email marketing. Ya, Anda tinggal googling aja email marketing gitu ya. Kalau misalkan Anda punya 10.000 email list gitu, misalkan 10.000 email list, Anda mau broadcast di Gmail, ya diblokir Gmail Anda. Ya nggak bisa dong kalau kayak gitu. Harus ada softwarenya lagi yang namanya software email marketing dan email autoresponder. Misalnya itu. Kalau di Indonesia itu ada yang punyanya kirim.email. Kalau misalkan di luar itu ada GetResponse, ada MailChimp dan lain sebagainya. Itu software itu gunanya untuk membantu kita membroadcast email. Itu yang pertama itu tadi. Lalu yang kedua, email-email ini ya itu bisa kita taruh di Facebook Ads, bisa untuk taruh di iklan. Lu. Maksudnya gimana? Nah, kalau di Facebook itu kan ada namanya Facebook Ads. Gunanya untuk supaya kita ngiklan, kita bayar ke Facebook, Facebook, tolong dong iklankan, ini aku jualan hijab, bisa kan? Oh bisa dong.
Nah, terus Facebook lagi jawab lagi misalnya seperti ini, wani piro. Nah, kamu tinggal kasihkan aja budget ads-nya berapa gitu kan. Misalkan budget ads-nya ada 100.000, ada 1 juta, tergantung, minimal sih 100.000 ya sekarang ya. Minimal, optimalnya sih gitu. Nah, cuma kan masalahnya gini kalau beriklan. Nah, kalau di iklan di Facebook kan gini, itu ditentukan dulu, cari interest-nya apa, orang-orangnya misalkan jualan hijab, dicari interest-nya, penyuka hijab, atau mereka itu biasanya sukanya apa sih, sukanya nonton apa, mereka kelakuannya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, itu kan manual, cara manual banget, oke? Tapi dengan email ini, ya, dengan email yang kita kumpulkan, itu bisa kita minta tolong Facebook, ya. Email-email yang sudah Anda kumpulkan tadi adalah email-email orang-orang yang minat di dunia diet. Mereka pasti punya masalah tentang badannya yang harusnya Anda bantu dengan produk Anda. Ya, ada pasti mereka yang keberatan badan, butuh diet. Ada mereka yang badannya masih kurang bugar, butuh bugar lagi. Ada mereka yang ingin tetap sehat, stay healthy gitu kan, healthy lifestyle gitu misalkan. Berarti kan email-email ini adalah orang-orang yang berminat di dunia diet gitu kan. Sudah tertarget gitu kan. Ya sudah, minta tolong aja sama Facebook. Bu Facebook, ini saya ada nih database email saya ini 10.000 email list. Tolong dong nanti kalau misalkan saya iklan, tembak ke 10.000 orang ini. Apakah bisa? Siap bos, gitu. Seolah-olahnya seperti itu. Jadi nggak perlu lagi menebak-nebak, ini mau ditembak ke siapa ya? Ini mau tulis interestnya apa ya? Ini mau ininya apa ya? Gitu. Jadi nggak perlu lagi seperti itu. Jadi tinggal kita upload aja ke Facebook, nanti Facebook cariin orang-orang yang Facebooknya dengan email tersebut, nanti akan muncul di timeline mereka iklan Anda. Misalkan seperti itu. Dan juga iklan Anda, database Anda tadi kan sudah Anda upload dong di Facebook 10.000 email list gitu misalkan. Anda minta tolong lagi Facebook. Bu Facebook, oke bos, tolong dong aku carikan orang-orang yang mirip interestnya, yang mirip kebiasaannya dengan orang-orang 10.000 ini. Jadi orang-orang lain, bukan orang-orang ini. Jadi Facebook akan mencarikan orang-orang yang mirip dengan 10.000 database email Anda, database email komunitas Anda tadi. Apakah bisa? Bisa. Nah, itu loh maksudnya email itu penting di zaman sekarang. Masih penting. Loh, banyak juga yang ngomong, lah ngapain mas kok ngumpulin email sekarang? Emang masih ada orang yang buka email? Ya ada dong. Ya misalkan tadi, kalau misalkan kamu belum pernah apa yang namanya ya, belum pernah ngetes, ya pasti datanya ngawang-ngawang. Tapi kalau misalkan sudah pernah ngetes, oh akhirnya tahu data realnya seperti apa. Karena gini, setiap saya misalkan broadcast ke 50.000 list email saya gitu ya, itu open rate itu masih di angka sekitaran 40%. Jadi 40% dari 50.000 itu berapa tuh? Sekitar 20.000-an. 20.000 itu open rate-nya. Nah, saya seperti itu. Apakah itu sekali broadcast butuh biaya? Tidak. Kan? Tidak seperti misalkan kita mau broadcast di WhatsApp ke 50.000 nomor WhatsApp gitu. Ya diblokir WhatsApp kita. Ya kan nggak bisa, gitu kan. Kita juga mau launching produk gitu, misalkan mau launching di Instagram, kan nggak semua follower kita juga nonton kontennya. Nah, makanya itu kalau misalkan kirim email kan langsung bisa ke inbox-nya mereka. Itu yang nanya email. Oke, lanjut lagi. Tadi yang pertama, pilih dulu niche-nya apa, bidangnya apa. Oke, yang kedua, pilih platformnya. Ya, pilih platform mau di IG, mau di TikTok, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Yang ketiga, kumpulkan database-nya, buat komunitasnya, bikin kolamnya, masukkan ikan ke situ. Oke, lalu kalau misalkan Anda sudah tentukan niche Anda tentang di diet gitu, misalkan di healthy lifestyle, gitu, misalkan, ya Anda tinggal jual barang-barang ini. Contohnya, Anda sudah masuk tuh tadi ke gerbang awal gitu kan, pasti ditanyain, tiketnya mana? Bayar dulu, ya kan, tiketnya mana? Nah, ketika Anda sudah menentukan niche-nya apa, orang-orang tahu, orang-orang akan masuk Disneyland Anda. Orang-orang akan masuk Disneyland Anda. Karena orang-orang tahu Disneyland Anda isinya tentang diet. Yang kedua, agak masuk lagi nanti ke depan, orang-orang tahu, oh, orang-orang ketemunya Anda di platform ini, di platform ini, di platform ini, di platform ini. Lalu yang ketiga yang bukan database, Anda misalkan seperti ini, Anda tawarkan mereka free ebook, Anda misalkan tawarkan mereka free sesuatu yang free diskon, free template,
free apalagi ya, banyak banget free studi kasus misalkan seperti itu juga bisa dengan syarat nanti ditukarkan dengan email mereka. Kalau kamu mau download studi kasus ini, kalau kamu mau download free template ini, kalau kamu mau download kamu bisa punya diskon ini, tukeran nih sama emailmu store ya, emailnya orang tersebut ya, dengan freebie Anda, dengan pancingan Anda gitu ya, kasih aja ke mereka. Nah, itu caranya dapat email. Nah, berikutnya sudah ada transaksi di sana tapi bukan uang. Itu yang namanya micro commitment. Jadi orang-orang tersebut ya, ikan-ikan ini, itu mereka sudah micro komitmen dengan kita, dengan menyetorkan emailnya mereka ke kita. Itu sudah transaksi. Ya. Nah, lalu berikutnya, misalkan Anda bisa jual yang namanya ebook tentang diet, uang lagi. Anda bisa jual kelas online tentang diet, uang lagi. Anda bisa jual catering dietnya ke siapa? Ya ke orang-orang itu tadi, uang lagi. Anda misalkan nggak punya catering diet deh, Anda mau buat catering diet, ribet amat catering diet, cari catering diet yang lain, telepon ownernya, bos saya mau bantu jualkan, bisa nggak saya dikasih harga berapa? Nah, nanti kerja sama mereka. Nah, seperti itu. Suplemen diet juga sama, bisa dijual juga. Alat olahraga bisa dijual juga. Anda mau bikin gym, bisa dijual juga. Jadi jangan fokus sama produk yang dijual, tapi fokuslah pada niche marketnya. Misalkan seperti ini, Mas, saya jualannya alat olahraga, gimana ya cara promosinya? Kebalik. Jangan mikir dari alat olahraganya, mikir dari niche-nya. Alat olahraga ini, misalkan kayak apa itu ya namanya yang begini-begini itu, dumbbell ya, iya nggak sih? Juga nggak tahu yang begini-begini itu. Nah, misalkan alat olahraga gitu kan, siapa sih yang butuh alat olahraga ini? Siapa sih yang akan beli alat olahraga ini? Kan pastinya orang-orang yang ingin olahraga dong. Orang-orang yang tetap ingin sehat. Orang-orang yang punya masalah berat badan. Nah, kenapa kok nggak buat kontennya, cara menurunkan berat badan? Kenapa kok nggak bahas tentang gimana caranya olahraga? Nah, itu salahnya. Karena fokusnya adalah hanya menjual. Kalau misalkan di zaman sekarang, apalagi jualannya itu dari Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, itu sosial media loh. Sosial media fungsi utamanya adalah interaksi. Kalau sosial media Anda tidak ada interaksinya, ya berarti jangan berharap ada yang mau beli. Nah, di sosial media itu bukan seperti kita upload produk lalu berharap beli. Wah, yo salah kalau kayak gitu. Ya, sosial media makanya kontennya itu harus dibuat konten-konten yang pertama konten yang edukasi, yang kedua konten yang inspirasi, yang ketiga kontennya bisa menghibur. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan berharapnya upload foto lalu laku, ya jangan di sosial media. Ya jualnya di Shopee, jualnya di Tokopedia atau di website sendiri atau di WhatsApp. Bukan di Instagram, bukan di TikTok. Itu. Jadi jangan fokus dengan produknya, fokuslah pada niche marketnya. Gitu loh. Ada juga misalkan seperti ini. Mas, saya jualan alat pancing. Gimana ya, niche-nya apa ya? Ya niche-nya kan tentang bagaimana sih orang ini mancing, belajar mancing itu gimana, mancing yang benar itu gimana, biar sabar selama mancing itu apa yang harus dilakukan, misalkan seperti itu. Bisa juga dijual alat pancingnya, bisa juga jualan ikannya, bisa juga jualan misalkan bikin kolam pancing yang besar gitu kan, nanti bawa orang masuk mancing di situ, bikin catering komunitasnya di situ. Misalkan satu orang ditarik 100.000, yang datang ada misalkan 500 orang, ya itu sudah 50 juta lah, kayaknya nggak sih? 1.500 juta, 50 juta. Itu udah banyak loh. Nah, apakah itu terpikirkan oleh sebagian orang saat ini? Enggak, karena fokusnya adalah di produk. Nah, itu. Jadi, paling nggak saya harap dari konsep Disneyland ini, Anda jadi tahu sih, oh iya ya ternyata yang kemarin salah, harusnya seperti ini. Oh iya ya ternyata kemarin begini, harusnya begini. Gitu. Jadi ingat ya, jangan terlalu fokus sama produk, fokus buat konten, ya, fokus buat konten. Tentukan dulu platformnya di mana. Oke. Kalau biasanya gini, Mas, perbedaannya platform dari Instagram, TikTok, YouTube, Facebook dan lain sebagainya itu apa? Gini. Kalau misalkan dulu saya beranggapan TikTok itu adalah isinya bocil-bocil, ya, bocah-bocah semua, dan isinya adalah kebanyakan laki-laki gitu ya, itu anggapan saya dulu gitu ya.
Tapi ternyata setelah saya coba, setelah saya praktekkan, hasil realitanya salah di lapangan. Follower saya itu 62 persenan lah, kurang lebih 60-an persen berapa gitu, itu adalah cewek. Dan sisanya cowok. Jadi 30 persenan apa gitu, sisanya cowok. Nah, itu berarti salah. Nah, apakah ini data ini sudah pasti? Tidak. Di niche saya mungkin datanya seperti itu, tapi tidak tahu di niche Anda berapa. Bisa jadi lebih banyak cowoknya, bisa jadi lebih banyak ceweknya, bisa jadi 90% cewek, tapi ternyata Anda cowok. Nah, bisa seperti itu. Itu semua lagi tergantung dengan niche. Ya, paling gampang sih gini, kalau emang ada kalimat di internet itu seperti ini, if you want to be a millionaire, sell men product. But if you want to be a billionaire, sell woman product. Ya, perbedaannya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena gini, cewek itu ketika beli, walaupun mereka nggak butuh, walaupun mereka nggak pingin, asalkan produk tersebut itu lucu, dibeli sama mereka. Dibeli gitu. Itulah keistimewaan kalau misalkan jualan ke market cewek itu seperti itu. Ya, jadi ya kan kalau misalkan punya pacar gitu kan, pasti tahu, ih itu lucu banget, mau dong gitu. Atau lagi cewek-cewek lagi ngumpul sama teman-temannya, itu kok lucu banget, kamu kok sudah punya sih, aku mau juga dong. Ya. Sisi emosional itu yang dijual, bukan sisi logikanya. Jualan dari titik emosional itu gampang banget jualannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan lupa harus dibuat desain seperti ini. Jangan fokus ke produk dan Anda nanti bisa tentukan, oh jualan ini. Seperti itu. Thank you banget untuk sharingnya. Saya yakin banget masih banyak banget yang bisa diulik, tapi sayang waktunya cuma 1 jam ya Mas Bram. Minum dulu. Minum dulu. Nah, nextnya sih, saya dari kemarin dapat pertanyaan yang sama sebenarnya. Ini saya sebenarnya contohnya simpel banget gitu ya. Jadi ada seorang pemilik hotel gitu datang ke saya, pemilik hotel loh ya, saya ngomongnya ya. Jadi ya modalnya gede lah bikin hotel gitu ya. Lalu nanya ke saya, Tor, kalau gue mau gedein di sosial media gimana caranya ya? Gitu. Ini simpel banget. Terus saya bilang sama dia, lu mau seserius apa? Karena gini, kalau lu nggak punya orang sosial media, nggak punya orang digital di hotel lu nggak usah balik ke gua. Jadi aku ngomongnya langsung kayak gitu aja. Kenapa? Karena gini, untuk dia bikin hotel aja itu mahal. Untuk lu sewa karyawan aja itu udah biaya berapa. Untuk lu datang ke hotel aja itu biayanya udah mahal banget. Maksudnya, oke lah lu naik motor misalnya ya, paling nggak 150.000 sebulan makan nah gitu. Nah sekarang untuk ngomong sosial media, lu cuma mau effortnya adalah bikin Instagram page doang gitu. Jadi mendingan kalau effortnya cuma segitu, tapi lu mau gede di sosial media, menurut gue mendingan jangan ke gue, karena gue bukan magician gitu. Ada sesuatu yang mesti dikerjakan di hotel itu gitu, via digital gitu. Nah itu kan hal-hal yang kayaknya perlu dimengerti oleh orang yang memang ingin bertarung di dunia online. Gitu. Ada effortnya, ada usahanya gitu. Nah, thank you banget pokoknya sih. Ada begitu banyak yang gue pelajarin hari ini, kayak kumpulin database gitu ya, untuk freebies dapat email. Ini orang pada malas nih biasanya bikin PDF untuk freebies nih gitu ya. Kalau gampang sih sebenarnya. Sebenarnya gampang bener. Ada tools. Kalau misalnya malas tinggal cari orang kan? Iya, suruh orang bikin. Iya, beres. itu kan hal yang apa lagi gitu loh. Harus alasan apa lagi? Gitu. Nah, sama kayak sekarang Mas Bram nih, yang gua surprise banget, Mas Bram jualan kalender 365 hari posting di sosial media. Yap. Itu buat gua. karena gini. Kebanyakan orang apalagi di Instagram gitu ya, apalagi yang jualan. Wis, udah deh, buat Instagramnya. Terus apa yang harus dilakukan?
postingannya apa? Stres mikirin di konten ya kan. Aduh, ini saya ini pebisnis atau sosial media marketer sih sebenarnya kan gitu. Nah, daripada musingin konten, daripada mikirin aku harus bikin konten apa hari ini, besok dan seterusnya, yaitu makanya saya buatin yang namanya toolsnya contentcalendar.id gitu loh. Jadi itu semua di konten itu sudah ada, tinggal di copy doang, tinggal diadaptasikan sesuai dengan needs-nya masing-masing. Sesimpel itu. Gitu. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab aja lah kalau gitu ya, biar kayaknya sudah banyak pertanyaan nih. Jadi ya siap-siap Mas Bram, jangan lebih rumit lagi. Oke, nah ini dia. Pertanyaannya adalah, saya membuat di produk e-book, tapi penjualan belum maksimal. Apakah harus menggunakan FB Ads atau pembeli lebih banyak, atau ada cara pemasaran lainnya? Ini dari Indrias Wahyuni. Oke, gini, belum maksimal, ini ada dua. Apakah belum maksimal trafficnya? Ya, artiannya adalah apakah orang yang tahu tentang e-book itu banyak apa enggak? Yang kedua adalah offernya. Apakah offer yang ditawarkan oleh e-book itu sesuai nggak dengan trafficnya? Banyak nggak? Valuable nggak? Contohnya gini, misal e-book pasti harusnya punya landing page. Saya jamin itu harus. Karena kalau nggak punya landing page, nggak punya sistem di belakangnya, ya gimana jualannya? Oke, misalkan deh, 1.000 orang masuk ke landing page, jebret. 1.000 orang, konversi yang saya pegang selama ini dari 1.000 orang, paling tidak 10%-nya beli, 100 orang dalam artian. Oke, paling tidak itu 10% dari visitor. Nah, lalu begini, kalau misalkan itu di bawah 10%, artinya ada yang salah di offernya. Maksudnya seperti ini, e-booknya harganya 100.000 misalkan nih, contohnya deh. Lalu yang mereka dapatkan itu apa? Value-nya senilai 100.000 atau melebihi? Seharusnya value-nya melebihi. Contoh, kan yang jualannya e-book, ditambahi, dikasih bonus aja, template ini, template itu, atau studi kasus ini seharga segini. Jadi nanti ada namanya overstack. E-book aslinya harganya 300.000, terus template ini harganya 300.000, terus studi kasus harganya 250, di total semua misalkan jadi 700.000 bahan sekian gitu ya. Harganya dicoret, jebret, tapi yang Anda hanya bayarkan adalah 97.000. Nah, orang itu tahu, oh value kalau misalkan saya beli dengan yang saya keluarkan uangnya lebih banyak yang saya dapatkan. Saya hanya keluar 97.000, tapi yang saya dapatkan senilai 700.000, membuat mereka merasa menang banyak. Nah, itu yang harus dilakukan. Sebelum ngomong belum maksimal, jangan pakai Facebook Ads dulu. Nanti kalau misalkan sudah offernya sudah dibetulin, dimasukin traffic banyak, boleh. Pada saat kapan? Pada saat konversinya paling tidak 10% dari pengunjung landing page itu tadi. Kalau misalkan belum ada tapi ditembak Facebook Ads, boncos. Cuma gitu. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau kita dorong traffic pakai Facebook Ads atau pakai TikTok Ads atau apapun itu, kalau kita belum ready sama produknya, offernya gitu, mendingan sabar. Nanti dulu ya, rapiin dulu lah produknya gitu. Baiklah, semoga itu menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, di saat pandemi seperti ini banyak orang yang ingin jadi entrepreneur dadakan. Gimana cara memenangkan persaingan dengan pemain baru ini? Ya, silakan Mas Bram. Oke. Dari masalah studi, sorry. Oke. Ya. Memang selama pandemi banyak yang tiba-tiba jualan semua. Tolong tiba-tiba yang dulu nggak pernah jualan sekarang jualan kue, sekarang jualan baju, jualan ini, banyak. Tapi cara memenangkannya adalah buat Disneyland itu tadi. Ya. Buat Disneyland itu adalah selangkah lebih maju daripada orang-orang yang hanya memikirkan saya jualan apa saat ini yang bisa menghasilkan uang pada saat pandemi. Tapi kalau mikirnya Disneyland, ini long term game. Kita mikirnya long term. Jangan cuma short term pada saat pandemi, habis pandemi selesai beres, balik lagi ke kebiasaan lama. Ya percuma dong kalau kayak gitu. Yang saya pinginkan adalah ini long term game. Kalau sudah dibuat Disneyland-nya sampai puluhan tahun ke depan, itu akan masih bisa. Dan itu caranya memenangkan persaingan daripada orang lain.
banyak yang nggak tahu konsep Disneyland ini. Gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau orang udah punya 10.000 database, dibandingkan dengan orang yang baru mulai, mestinya yang menang yang punya 10.000 database. Mestinya, gitulah kira-kira. Oke, kita lanjut. Semoga menjawab Mas Salahuddin. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Iya, ini dia pertanyaannya. Bagaimana cara awal untuk memulai berjualan sebuah produk di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, Kak? Ini dari Dava. Salah pertanyaan kayaknya ya, bukan ke Mas Bram kayaknya pertanyaan ini ya. Bisa sih, bisa aku jawab. Oke, siap. Kenapa? Oh, enggak. Lanjut aja. Lanjut. Oke. Mulai putus. Oke, gini. Nah, kalau misalkan cara jualan sebuah produk di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain sebagainya itu, produknya di Tokopedia, Shopee itu udah jutaan produk di sana itu. Yang nanti kalau misalkan seperti Dava ini ya, kamu sudah menemukan produk yang mau dijual di Tokopedia dan Shopee. Sebenarnya kan kalau misalkan mulai berjualan, artinya berjualan di Tokopedia, Shopee, tugasmu itu adalah hanyalah kamu mengupload foto produk, kamu mengupload deskripsi, upload ke Tokopedia, upload ke Shopee, selesai. Itu ya, kalau kamu jawabnya memulai berjualan, ya gitu caranya jualan di Tokopedia, ya gitu caranya jualan di Shopee. Tapi masalahnya adalah gimana cara produkmu ini laku. Kalau cuma jualan doang ya gampang, tinggal upload gitu toh. Kalau cuma tinggal upload gitu toh ya sudah selesai. Terus nanti masalah muncul lagi, aku nggak laku-laku ya Mas Bram, gitu. Ya balik lagi, ya buat kontennya, buat trafficnya. Gimana caranya orang ini jualanmu di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, orang-orang itu tahu, oh kamu tuh jualan ini toh, oh ada barang ini toh. Gimana sih caranya orang-orang tahu? Buat kontennya, buat di TikTok, buat di Instagram, buat di YouTube. Itu seperti Disneyland tadi konsepnya. Gitu. Iya, semoga menjawab Dava. Berikutnya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita jualan aja nih, Mas Bram. Oke. Tips mulai bisnis content creator bagaimana? Gimana caranya menciptakan brand awareness supaya produk atau jasa kita bisa diterima? Oke, dari Layung Marta. Silakan, Mas Bram. Oke. Memulai bisnis content creator. Berarti mau jadi content creator gitu ya. Tapi gini, harus balik lagi, niche yang ditentukan itu apa dulu? Itu wajib. Niche dulu yang kita pilih. Kalau misalkan bahasan atau konsepnya atau konsep kontennya adalah random, ingat, kita bukan Atta Halilintar yang ngomong apa aja akan ada orang yang mendengarkan. Ya, jadi makanya konsep konten itu penting. Ya. Lalu berikutnya adalah gimana cara menciptakan brand awareness supaya produk kita bisa diterima. Ya tinggal gini deh, saya selama ini nggak pernah yang namanya jualan jasa Facebook Ads, jualan jasa landing page buat website dan lain sebagainya, sama sekali nggak pernah jualan. Tapi banyak orang yang DM ke saya, Mas Bram buka jasa ini nggak? Mas Bram buka jasa itu nggak? Mas Bram bisa tolong bantuin yang ini nggak? Jasa saya ini nggak? Mas Bram bisnis saya butuh di ini, Mas Bram bisa bantu nggak? Kok bisa mereka DM seperti itu datang? Ya dari konten-konten saya. Konten-konten yang saya share adalah konten-konten yang menjawab masalah mereka. Gitu. Jadi itu adalah brand awareness dari personal branding, gitu kan? Kalau misalkan brand awareness ya gampang, tinggal mau main influencer aja atau mau main ads aja, gitu sih. Iya, semoga menjawab Layung Marta ya. Kita lanjut pertanyaan. Kasian nih Mas Bram udah ngomong 40 menit lebih nih, ntar sakit leher deh. Lanjut, ada tanya lagi? Oke, bagaimana cara mengoptimalkan SEO di YouTube agar video mudah dicari orang lain yang masih memiliki sedikit subscriber? Nah, ini udah beda nih pertanyaannya nih. Oke, tapi konsepnya gini ya. Kalau teknikalnya SEO di YouTube, saya belum mempelajari lebih dalam karena YouTube saya aja sendiri masih 3.000 subscribernya. Tapi paling nggak saya bisa menjawab seperti ini. Saya melihat ada satu konten kreator di TikTok yang dia awalnya belum punya YouTube sama sekali.
ya. Tapi dia memulai YouTube atas permintaan follower-followernya di komentar-komentar di setiap kontennya. Akhirnya dia buat konten di YouTube pertama kali setelah TikToknya naik paling 100.000 subscriber, 200.000-an lah, kurang lebih segitu. Akhirnya dia buatkan konten di YouTube-nya pertama. Seminggu pertama dia pernah upload konten di TikTok-nya, bahas tentang YouTube-nya, ternyata subscribernya dalam seminggu itu sudah 50.000. Pertanyaan saya, oh ternyata nggak perlu mempelajari SEO-SEO-an gitu. Ternyata traffic bisa dibawa dari TikTok. Traffic bisa dibawa dari platform lain untuk subscribe YouTube kita. Nah, jadi konsepnya kalau misalkan emang mau nyari banyak subscriber supaya orang tahu channelmu di YouTube, ya kamu buat dulu cuplikan-cuplikannya atau konten-konten enteng-entengnya di TikTok. Yang nanti kalau misalkan mereka mau pelajari lebih dalam, lihat aja YouTube-nya. Gitu. Oke, terima kasih Eko Angga. Ada lagi pertanyaan berikut? Banyak juga nih pertanyaannya nih. Kalau saya Mas Bram tadi kan lagi jual pakai kalender. Hmm. Saya bisa jualan yang lain nih. Jadi memang kebetulan saya di dalam waktu tanggal 14 Agustus nanti kita akan buka portal baru Mas Bram. Ini cerita ya, di umum aja ya. Jadi rencananya, jadi dari tahun kemarin saya kan masih handle sebuah YouTuber namanya Cameo Project. Nah, kita punya project itu keliling Indonesia kemarin itu, ketemu sama 2.500 anak muda di 10 di 10 provinsi, 40 kota di Indonesia. Lalu kita bikin tim nih, tim-tim supaya mereka jago bikin konten dari video, poster segala macam lah. Pokoknya segala konten digital. Nah, akhirnya saya mikir dong, anak-anak ini udah diajarin nih, anak udah diajar. Sekarang bagaimana mereka bisa cari duit dari apa yang pelajari ya, gitu. Makanya kita buat yang namanya Invina.id ini. Konsep awalnya adalah mempertemukan antara nano influencer sama UKM. Jadi UKM seluruh Indonesia nih ketemu dulu lah sama nano influencer. Jadi pakai influencer dulu nih, influencer marketing dengan harga paling murah dibandingkan sama influencer-influencer yang sudah ternama itu gitu. Jadi udah fixed price lah. Tapi next-nya adalah kita ingin mengumpulkan semua teman-teman yang membuat jasa untuk UKM, misalnya foto. Jago foto tapi nggak ada yang hargain karena masih kuliah gitu ya. Nanti dia bisa bikin company baru, jasa foto, misalnya dia di Blitar gitu Mas, nanti UKM di Blitar bisa ketemu sama dia langsung. Jadi bayangannya itu kayak gitu. Nah ini yang mau kita launching besok gitu. Nah memang yang butuh banget kan UKM ya Mas, yang butuh banget gitu. Sedangkan digital agency kayak Mas Bram pasti mahal banget. Soalnya naik mobilnya udah mahal Mas. Makanya mesti naik mobil murah Mas. Ini udah ada pertanyaan lagi nih beneran nih. Udah habis. Oke, Mas Bram, thank you banget. Pertanyaan Siap, udah sama-sama. habis. Ya, Ya. thank you banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman nih yang mendengarkan. Ada 200.000 orang kalau nggak salah yang nonton Luar biasa. webinar ini, Mas. Luar biasa memang, si berkreasi luar biasa. Luar biasa. So, sebelum kita tutup hari ini, saya mau ngajak teman-teman untuk membuka kameranya video. Jadi saya kan kalau lihat di sini hanya berdua dengan Mas Bram gitu ya. Jadi teman-teman kan masuknya di link Zoom tuh. Jadi tolong dinyalain videonya karena kita mau bikin foto bersama supaya ada bukti bahwa kita hari ini bikin webinar. Oh enggak deh, ini namanya kenang-kenangan teman-teman. Ya Allah, begitu ya. Nah, boleh dong dibuka videonya. Saya tunggu. Udah semua belum ya Mas? Oke, kayaknya udah nih. Jadi saya tanya panitia. Sudahkah? Wah, yang pasti terima kasih banget Mas Bram udah sharing mengenai apa yang dikerjakan selama beberapa tahun terakhir, mungkin ya hampir 10 tahun terakhir lah ya. Ternyata memang kita sama-sama kaskuser lah. Karena umur saya udah cukup
lebih tua lah, jauh lah kayaknya. Jadi saya masuk kasus 2004 Mas. Ya ampun, udah tua Wah, bener gue. penghuni lama. Dan yang pasti terima kasih banget sekali lagi untuk Mas Bram yang bisa meluangkan waktu untuk kita semua. Terima kasih ya Mas Bram. Nah, Sama-sama.